Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Ebib, sahabat Eko Budi YouTube Pam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya para petani pemula, channelnya orang-orang yang ingin belajar bertani. Semoga sahabat Ebib semua, kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan supaya kita kuat dalam beraktivitas, supaya kita semangat dalam beraktivitas. Juga tak lupa kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak untuk menghidupi keluarga, untuk bisa berbagi dengan orang lain supaya barokah tentunya ya teman-teman ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik teman-teman semuanya, teman-teman sahabat Ebib semuanya, sahabat Eko Budi YouTubean. Pada hari ini kita berjumpa lagi di video saya kali ini, yang insya Allah video kali ini kebetulan berkenaan dengan aktivitas yang akan saya lakukan di sawah saya nanti teman-teman, khususnya di pesawahan milik saya yang di sebelah belakang rumah ini, dekat teman-teman sebetulnya ya. Hanya sekitar 300 meter lah dari belakang rumah saya, ini di sebelah barat. Kebetulan padi saya yang di belakang rumah ini baru ditandur ya teman ya. Artinya baru seminggu lah, baru 7 hari setelah tanam gitu ya. Nah, aktivitas apa yang akan saya lakukan nanti di sawah teman-teman, di tanaman padi saya yang masih baru selesai pindah tanam, baru 7 HST teman-teman ya. Ada beberapa tujuan yang akan saya laksanakan nanti di kebun saya, di pesawahan saya maksud saya teman-teman ya. Yaitu saya akan melakukan kegiatan penyepraian nutrisi yang tujuannya itu tak lain dan tak bukan adalah bagaimana supaya benih yang baru saja 7 hari setelah tanam saya tandurkan di pesawahan saya itu tidak mengalami stagnasi atau stres yang berkepanjangan setelah pindah tanam. Karena biasanya padi itu ya teman-teman Ebib ya, kalau sudah pindah tanam atau bahasa tandur lah, sudah tandur gitu ya, biasanya mengalami stres lah ya, hampir kira-kira seminggu lah. Tapi kita bagaimana caranya, saya akan mensiasati, dan ini sesuai pengalaman teman-teman. Saya lakukan ini sudah berulang kali dan hasilnya ya lumayan gitu. Jadi padi kita itu tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Selain yang tentu diingat ya teman ya, waktu kita membuat pembenihan dulu kita lakukan treatment pada benih kita supaya benih yang akan kita pindah tanamkan nanti juga sudah memiliki apa ya, semacam imun pada tubuh padi kita gitu ya, untuk menjaga dari serangan-serangan hama atau penyakit pada padi setelah pindah tanam. Baik teman-teman, kegiatan nanti yang akan saya lakukan di sawah itu penyepraian nutrisi yang tujuannya agar benih padi saya setelah 7 hari setelah tanam, setelah tandur tidak mengalami stagnasi atau stres yang berkepanjangan. Baik teman-teman, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk kemajuan channel ini, karena channel ini tidak ada apa-apanya teman, tanpa bantuan teman-teman semua. Saya berbagi informasi, teman-teman membantu supaya saya tetap eksis, bisa selalu memberikan informasi-informasi yang penting untuk pertanian padi kita sesuai pengetahuan saya bagaimana. Dan tentu saja apa yang saya sampaikan, yang saya informasikan kepada teman-teman Ebib semua adalah sesuai pengalaman. Saya tidak berbicara tentang teori saja, tetapi pengalaman saya praktekkan di lapangan, saya praktekkan di pesawahan milik saya, dan alhamdulillah setiap panen hasilnya alhamdulillah lah cukup, bahkan bilang lebih lah, dengan ukuran luas sawah hanya sedikit saja teman-teman ya gitu. Oke teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa untuk di like videonya, like lah, gampang, like aja, like gitu kan ya. Terus bagi yang sudah pernah subscribe channel saya
video-video saya di channel Eko Budi YouTube Bam, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk subscribe-nya. Bagi yang belum, nah silakan di subscribe dulu, di like, boleh juga sampaikan komentar-komentar Anda semua, silakan komen gitu ya, bagaimana apabila saya ada kekeliruan, kesalahan, atau saling berbagilah apa yang Anda terutama para petani yang sudah senior, yang sudah mahir dalam bercocok tanam padi, silakan beri masukan kepada saya. Dan mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang tepat dari saya, karena terus terang teman-teman, saya bicara seperti ini karena pengalaman teman-teman, pengalaman serta saya sedikit menggali informasi tentang bagaimana caranya bercocok tanam padi yang baik dan benar. Tentu saja padi yang baik, padi yang bagus itu bukan padi yang hanya terbebas dari hama dan penyakit, tetapi juga padi yang sehat. Sehingga kalau padi kita sehat, insya Allah akan menghasilkan, akan memberikan hasilnya kepada kita secara maksimal sesuai dengan usaha kita. Insya Allah ya, usaha kita sebesar apapun usaha kita, hasilnya tidak akan mengkhianati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe bagi yang belum ya. Dan kalau video ini dirasa oleh teman-teman semua, teman-teman EBIB semua bermanfaat, bisa saling membantu ya, bisa menjadi referensi buat para petani pemula seperti saya, kita semua gitu ya maksudnya ya. Nah silakan di-share, dibagikan ke teman-teman Anda semua melalui media sosial yang Anda miliki seperti Facebook, WhatsApp, ya, Instagram gitu ya. Silakan Twitter, boleh silakan ya. Silakan dibagikan kepada teman-teman supaya informasi yang Anda dapatkan tidak hanya sampai pada Anda saja, tetapi berbagi informasi yang penting, berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang lain, insya Allah menjadi ladang ibadah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman ya, kita lanjut ya teman ya. Jadi tujuan daripada penyepraian yang akan saya lakukan di pesawahan saya pada usia padi 7 hari setelah tanam itu adalah tentu saja maksud saya mempercepat pertumbuhan padi setelah pindah tanam, tepatnya di usia 7 hari setelah tanam gitu. Nanti bagaimana yang akan saya lakukan di pesawahan? Tentu saja untuk proses percepatan pertumbuhan padi, percepatan dari stagnasi agar tidak stres berkelamaan padi kita setelah tanam, saya akan berikan nutrisi teman-teman. Nutrisi atau pupuk daun ya. Ini nutrisi ini sudah saya sampaikan sebetulnya teman-teman di video sebelumnya. Nanti nutrisinya ini adalah monoamonium fosfat ya teman-teman ya. Jadi monoamonium fosfat gitu teman-teman. Ya, terus nutrisi apa? Nutrisi apa yang saya gunakan yang mengandung monoamonium fosfat itu? Nah, ini andalan saya sementara ini teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa cari nanti merek-merek yang lain. Nah, ini saya bukan iklan ya teman-teman, bukan promosi karena saya bukan karyawan dari perusahaan ini ya. Ini adalah pupuk ultra Pak Tani ya, dari Saprotan Utama ya teman-teman. Ini importir utamanya Saprotan Utama. Ini mereknya Ultradap. Ini adalah pupuk atau nutrisi daun yang kita untuk padi khususnya kita spraykan, nanti kita semprotkan caranya. Nah, ini kandungannya ini teman-teman adalah fosfor yang sangat tinggi. Artinya teman-teman gini, fosfor itu biasanya bagi para petani yang sudah biasa bercocok tanam padi, memberikan pupuk dasar sebelum menanam padi itu biasanya menggunakan SP36 atau TSP ya istilahnya. Itu adalah fosfor teman-teman. Tapi TSP dan SP36 itu sifatnya slow release. Artinya untuk penyerapannya oleh tanaman padi setelah ditanam itu lambat teman-teman, tidak secepat dengan yang akan saya gunakan ini. Ini dalam bentuk tersedia maksud saya teman-teman. Di sini itu kandungan fosfornya itu dalam bentuk tersedia. Artinya ketika saya spraykan mengenai daun padi, sehingga daun padi itu serta-merta segera menyerap nutrisi yang mengandung fosfor yang tinggi ini, diseraplah ya melalui stomata kan gitu ya, melalui bulu-bulu daunnya itu. Oke ya. Oke, ini Ultradap ini
kemasannya ini yang 1 kilogram ya. Kalau masalah harga teman-teman variatif lah ya. Jadi setiap tempat tidak akan sama. Mungkin di tempat Anda lebih murah atau di tempat saya yang lebih murah. Jadi silakan, nanti referensinya banyak lah di online shop juga banyak teman-teman. Nah, pupuk Ultradap ini kandungannya adalah nitrogen dan fosfor teman-teman. Kandungan nitrogennya hanya sedikit saja. Ini hanya 12%. Kandungan nitrogennya hanya 12%, tetapi fosfor tersedianya itu 60% teman-teman. Kenapa? Fosfor sangat dibutuhkan oleh tanaman padi ya, terutama pada masa-masa vegetatif, masa-masa awal-awal pertumbuhan sebelum menginjak masa generatif teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, nanti ini kita gunakan dosisnya sesuai dengan apa yang sudah tertera di sini teman-teman ya. Di sini ada dosisnya tuh ya. Untuk tanaman padi kita gunakan irit lah teman-teman, 2-4 sendok makan per tangki gitu. Artinya ya disesuaikan saja lah. Kalau tanaman kita masih kecil ya gunakan 1 sendok lah atau 2 sendok, gak masalah teman-teman ya. Yang penting kita spraykan ini ya gitu ya. Tapi jangan apa ya, jangan sampai volume semprotnya itu, spraynya itu jangan kasar, harus benar-benar mengembun gitu ya. Kalau istilahnya ngebulah gitu ya, biar terserapnya lebih efektif, lebih efisien oleh tumbuhan gitu teman-teman ya. Oke, apa sih keunggulan daripada Ultradap ini teman-teman? Ultradap ini berbentuk kristal. Jadi 100% larut dalam air ya. Artinya ketika kita campurkan dengan air, dia akan larut 100% dan mudah gitu. Cairnya itu mudah, bersatunya menjadi homogen dengan air itu mudah, karena ini bentuknya kristal. Keunggulannya itu teman-teman ya, Ultradap itu. Nah, apa manfaatnya bagi tanaman padi kita ya? Tanaman padi kita, apa manfaat dari Ultradap ini ya? Oke. Yang pertama adalah merangsang pertumbuhan akar pada tanaman padi, terutama setelah pindah tanam. Jadi pertumbuhan akar itu akan terangsang setelah diberikan pupuk Ultradap ini ya. Terus pembentukan batang. Nah, ini di masa vegetatif ya gitu. Jadi mempercepat pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang di masa vegetatif, supaya batangnya juga kokoh teman-teman. Batang padinya besar-besar kokoh, jadi tidak mudah rebah ketika ada gangguan cuaca yang ekstrim gitu. Nah, sementara di masa generatif, pemberian pupuk Ultradap ini ya dapat merangsang terbentuknya bunga ya, bunga atau malai pada padi kita. Itu di masa generatifnya gitu ya teman-teman. Terus manfaatnya apa lagi selain itu teman-teman? Yaitu mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar, terutama setelah proses pindah tanam. Nah, ini penting, makanya saya gunakan Ultradap ini teman-teman, karena tanaman padi saya baru 7 HST, 7 hari setelah tanam, makanya saya spraykan Ultradap ini itu ya, supaya apa? Mempercepat pertumbuhan dan pembentukan akar pada padi kita, terutama setelah padi kita melakukan pindah tanam dari pesemaian, dicabut, ditandurkan ke lahan pesawahan yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman ya, sekali lagi jangan lupa nanti kita lakukan penyepraian nanti sore hari. Ini masih cuacanya siang, ada terik-terik sedikit mendung-mendung lah teman ya. Jadi mudah-mudahan nanti cuacanya mendukung, saya akan lakukan penyepraian di sawah saya. Ingat sekali lagi, ini dosisnya saya gunakan nanti cukup 1 sendok makan saja, karena padinya masih kecil. 1 sendok makan per tangki akan saya gunakan. Jadi kalau saya spray 3 tangki ya saya gunakan 3 sendok makan. Saya mix di rumah, nanti saya cairkan di rumah, masukkan ke dalam kemasan botol misalnya. Jadi pakai takaran gelas atau apa, nanti kita di pesawahan waktu penyepraian ya tinggal mudah lah. Jadi tidak melakukan pengemikan lagi di pesawahan nanti gitu ya teman-teman. Saya mix di rumah menggunakan air yang ada di rumah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut nanti proses penyepraiannya di sawah, bagaimana melihat nanti pertumbuhan padi saya usia 7 hari setelah tanam. Jangan lupa, saya mohon dukungannya dari Anda semua. Silakan kalau suka video saya, Anda klik like-nya ya. Anda like-nya diklik. Terus bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Subscribe ya, ada warna merah supaya merubah
menjadi warna abu-abu. Kalau belum di subscribe, tulisannya itu berwarna merah teman-teman latarnya ya. Tapi kalau sudah Anda tekan subscribe-nya biasanya berubah menjadi warna abu-abu. Dan jangan lupa di sebelahnya, di sebelah kanannya biasanya ada gambar lonceng tuh seperti bell ya. Nyalakan juga, itu adalah notifikasi ya, tanda notifikasi artinya pemberitahuan. Tujuannya kalau Anda menekan lonceng, membunyikan lonceng itu, nanti video-video terbaru yang akan saya upload akan Anda terima informasinya. Anda dulu yang pertama kali menerima informasi bahwa saya telah mengupload video. Mudah-mudahan semua video saya bermanfaat untuk para petani, pecinta ebib semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ya. Terus komen dan share juga jangan lupa teman-teman. Baik teman-teman, nanti kita lanjut lagi di pesawahan apa yang akan saya lakukan. Bagaimana kita lihat kondisinya, mudah-mudahan cuacanya mendukung teman-teman. Baik teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, saat ini saya sudah berada di lahan pesawahan milik saya. Nah ini kondisi padinya yang akan kita lakukan penyepraian teman-teman ya. Ini usianya tepat 7 hari setelah tanam ya, setelah kemarin kita melakukan penanaman gitu ya. Ini 7 hari setelah tanam, saya gunakan sistem tanam jajar legowo 61 teman. Oke, kayak biasa, seperti biasa teman-teman, kalau saya selalu ketinggalan teman kalau tanam padi dari tetangga, para tetangga, karena ya itulah di sela-sela kesibukan saya gitu ya. Ini insya Allah nanti kalau sudah cuacanya mendukung, sudah dingin dan tidak turun hujan, saya lakukan penyepraian ya teman ya. Oke, lumayan lah. Jadi 7 hari setelah tanam ini sudah ada tanda-tanda kehidupan pada tanaman padi saya. Ini perkembangannya ya. Saksikan terus ya teman ya. Biasakan menyaksikan video saya sampai selesai supaya apa? Supaya informasi yang Anda dapatkan tidak setengah-tengah, tidak setengah-setengah, artinya supaya Anda tidak gagal paham bagaimana menyimak dan menyikapi informasi yang telah Anda dapatkan dari channel YouTube saya. Oke teman, kita lanjut ya nanti di penyepraian. Woi, ada Bang Injo ini teman. Ah, ya anak bukan tani dah. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada informasi yang kurang tepat ya. Jangan lupa sebelum kita akhiri video ini, kepada Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kepada yang belum subscribe, silakan di subscribe, di klik tombol like-nya, klik juga loncengnya, bunyikan notifikasinya, share kepada teman-teman apabila video saya ini dianggap bermanfaat bagi kita, serta mudah-mudahan supaya bermanfaat juga bagi orang lain dengan cara Anda men-share kepada teman yang lain melalui akun media sosial yang Anda miliki, baik lewat WA, lewat FB dan sebagainya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Selamat berjumpa lagi nanti kita di video-video yang akan saya upload berikutnya. Pantengin terus channel Eko Budi YouTube-nya, sahabat edip semua. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.